Penjual bakso melonjak di Buriram, Thailand dan ini semua berkat Lisa Blackpink. Selain menghasilkan banyak uang dalam karirnya sendiri, Lisa juga meningkatkan keuntungan untuk bisnis bakso di Thailand. Inilah alasannya. Lisa lahir dan besar di Provinsi Buriram, Thailand, yang namanya berarti kota kebahagiaan. Sayangnya karena pandemi COVID-19, dia belum bisa pulang ke rumah selama hampir 2 tahun. Tapi bukan berarti dia tidak memberi dampak pada kampung halamannya tercinta. Minggu lalu, Lisa muncul di acara bincang-bincang Thailand, Woody Show, untuk berbicara tentang debut solo hitnya dengan judul lagu La Lisa, dan tentu saja pembawa acara ingin berbicara dengannya tentang negara asalnya, termasuk mencari tahu makanan Thailand yang diinginkan Lisa. Aku mendengar dari seseorang bahwa kamu rindu makan bakso Yuen Kin, kata Woody padanya. Saat menyebutkan makanan favoritnya, Lisa tidak bisa berhenti berkata, mereka sangat populer. Orang-orang membeli dan memakannya langsung di stasiun kereta Buriram. Stasiun kereta api Buriram terkenal dengan pedagang kaki limanya. Hampir selusin di antaranya berspesialisasi dalam bakso lezat ini. Lisa melanjutkan dengan mengatakan bahwa kamu tidak dapat menemukan yang seperti itu di Korea Selatan karena saus lokal yang spesial. Sorotannya adalah saus yang hanya ditemui di Buriram. Tempat itu sangat bagus. Kamu tidak dapat menemukannya di tempat lain, kata Lisa. Sementara bakso hanyalah sebutan untuk Lisa, popularitasnya yang luar biasa membuat pemirsa bergantung padanya setiap kata, dan sekarang semua orang berbondong-bondong untuk ke Buriram untuk mencicipi hidangan favoritnya. Dalam wawancara baru dengan vendor di daerah tersebut, Bangkok Post mengungkapkan kata-kata Lisa memiliki dampak besar pada penjualan bakso selama beberapa hari terakhir. Dua penjual, Arunsi dan Ratchanok, mengungkapkan kepada Bangkok Post bahwa sebelum Lisa tampil di Woody Show, mereka hanya menjual bakso seharga beberapa ratus baht sehari. Menurut Presiden Dewan Industri Pariwisata, meski berdiri di sekitar warung makan bakso adalah salah satu tradisi Buriram, industri lokal telah berjuang sejak pandemi COVID-19 membuat pelanggan takut makan di luar. Sekarang, berkat Lisa, mereka kebanjiran pesanan langsung dan online dari provinsi lain. Pelanggan tetap Tanamwan Sinturat mengatakan teman dan kenalannya di seluruh Thailand, dari Bangkok hingga Chayapom, telah memintanya untuk mengirimi mereka bakso. Berterima kasih kepada Lisa karena telah menghidupkan bisnis bakso. Presiden Dewan Industri Pariwisata mengungkapkan beberapa toko kini telah meningkat menjadi 2.000 pesanan sehari. Selain itu, penjualan untuk setiap vendor kini mencapai lebih dari 10.000 baht atau sekitar 300 US dollar setiap hari. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan bisnis bahkan lebih baik daripada sebelum COVID-19, kata Bordin, Presiden Dewan Industri Pariwisata. Ibu Arun Sri dan Ibu Ratchanok selanjutnya menjelaskan bahwa sejak wawancara Lisa, semua penjual bakso di daerah tersebut juga mulai menawarkan saus sambal Thailand favorit Lisa. Berkat bisnis mereka yang berkembang, mereka bahkan berjanji untuk menyajikan bakso dan saus gratis untuk Lisa ketika dia akhirnya pulang ke Buriram. Setelah mengetahui berapa banyak penjualan yang melonjak, Lisa memberitahu penggemar Thailand di Weverse untuk makan banyak bakso atas namanya. Yang kedua, satu adegan Penthouse 3 sangat menegangkan, membuat aktris Kim So-yeon mimpi buruk. Kalau beberapa adegan dalam drama hit SBS The Penthouse War in Life membuat kamu stres, kamu bukan satu-satunya. Menyusul berakhirnya musim ketiga dan kemungkinan terakhir minggu lalu, aktris Chon So-jin, Kim So-yeon, mengungkapkan syuting satu adegan sangat menegangkan. Dia benar-benar mengalami mimpi buruk. Sebagai penjahat utama Penthouse, Chon So-jin memiliki banyak adegan gila, beroktan tinggi, dan menggigit kuku untuk digambarkan oleh Kim So-yeon. Tapi, ketika ditanya adegan mana yang paling sulit baginya untuk berakting, dia langsung punya jawaban spesifik dalam pikirannya. Sebagai Chon So-jin yang jahat, saya telah berakting dalam banyak adegan di mana dia menunjukkan perilaku yang paling mirip penjahat. Meskipun tidak mudah untuk melakukan tindakan jahat ketika kamu adalah orang yang benar-benar baik, Kim memiliki cara yang bagus untuk memastikan dia memerankan Chon So-jin dengan baik. Kim So-yeon mengatakan, selama adegan itu, saya terus mengingatkan diri sendiri bahwa semua yang dilakukan Chon So-jin adalah hal benar yang dia lakukan, karena itulah yang akan dia pikirkan. Konon ada satu adegan khusus yang metodenya tidak akan berhasil. Itu adalah adegan di mana Chon So-jin membiarkan Oh Yun-hee jatuh dari tebing. Berlangsung di episode 5 musim ketiga Penthouse, adegan melihat karakter Eugene, Oh Yun-hee bergantung di tepi tebing sambil menghalangi mobil agar tidak jatuh ke air di bawah. Di dalam mobil adalah putri So-jin, Ha Eun-bol, yang tidak sadarkan diri. Alih-alih membantunya, So-jin memberitahu Yun-hee, hubungan buruk kami berakhir seperti ini.
Setelah menyelamatkan nyawa putrinya, Sojin melanjutkan dengan kejam mendorong mobil ke tepi tebing sepenuhnya. Saat adegan ditutup, penjahat itu berkata dengan senyum jahat, "Pada akhirnya aku menang, Oh Yun-hee." Kalau kamu terkejut dengan pemandangan itu sebagai penonton, kamu tidak sendirian. Kim Sayon mengungkapkan bahwa dia sangat terkejut ketika dia pertama kali membaca naskah adegan tersebut. Dia bahkan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa setelah drama berakhir dia akan membenci Chon Sojin. Tapi itu tidak cukup untuk membuatnya melalui pembuatan film tanpa khawatir. Faktanya, Kim mengaku, "Saya banyak berjuang secara emosional setelah syuting adegan itu." Dia sangat stres, dia bahkan bermimpi buruk tentang tindakan Sojin. Untuk meringankan perjuangannya, Kim mengatakan dia mengirim pesan pada Yujin sebelum episode itu ditayangkan, karena dia merasa sangat sedih tentang apa yang terjadi pada Yunhee. Konon, terlepas dari semua yang dia lalui, Kim Soyeon tentu saja melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam memerankan tindakan jahat. Tidak heran dia meraih trofi aktris terbaik untuk perannya di Baeksang Art Award 2021. Yang ketiga, Mark NCT membuktikan betapa berbakatnya dia tidak hanya berbicara dalam tidur tapi juga nge-rap. Kita semua punya kebiasaan tidur yang unik, jadi tidak mengherankan kalau idola favorit kita juga demikian. Tetapi beberapa bahkan lebih istimewa daripada yang lain. Mark NCT telah dikatakan berbicara dalam tidurnya selama bertahun-tahun. NCT 127 menjadi bintang tamu di acara radio KBS Park Ji-yoon's Music Plaza ketika para anggotanya masih pemula. Ketika berbicara tentang kehidupan asrama mereka mengungkapkan bahwa Mark berbicara dalam tidurnya. Sangat mengejutkannya sendiri. Yuta menambahkan bahwa Mark juga nge-rap saat tidur. Dia bekerja sangat keras, sehingga dia bahkan tidak bisa sepenuhnya beristirahat saat tidur. Jaehyun dan Yuta menjelaskan bahwa dia akan mengatakan berbagai hal dalam bahasa Inggris dan Korea. Mark tertidur sangat cepat, dia tidur segera setelah dia berbaring, kata Jaehyun. Sudah 5 tahun dan ternyata Mark masih berbicara dalam tidurnya dan Yuta tidak akan membiarkannya melupakannya. Pada episode terbaru Yuta at Home Inter FM 897, Yuta mengatakan bahwa dia sendiri tidak berbicara dalam tidurnya, tapi Mark yakin itu. Dia tidak begitu yakin dengan semua yang dikatakan Mark karena utamanya dalam bahasa Inggris, tapi dia dengan menggoda menyarankan bahwa Mark mungkin berbicara tentang betapa dia mencintai Yuta. Itu dalam bahasa Inggris, jadi saya tidak yakin, tapi mungkin saya pikir dia berkata saya suka Yuta, kata Yuta. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.